tobat dari dosa-dosa kami untuk siap dibentuk dan siap dipakai oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Panjangkan tangan-Mu, tuntunkan yang lemah dan sembuhkan yang sakit. Hadir Roh Kudus, berkati semua tim pujian dan penyembahan, tim yang membawakan kami dengan musik, tim Ribana dan Evi tim kami. Bagi mereka yang masih di dalam perjalanan, Tuhan Engkau beri keselamatan. Bagi mereka yang tidak sempat hadir pada pagi ini, Tuhan Engkau lawati mereka, supaya mereka tidak tertinggal merasakan kehadiran-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan kebaktian kami dari mula sehingga akhirnya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Saya serahkan kepada tim pujian. Salam, selamat pagi. Boleh dibenarkan duduk kembali, biar kita lebih selesa untuk menyembah the first song. Karena kita sepanjang minggu kita terus berusaha dalam pekerjaan, telah menghadapi masalah-masalah pribadi yang dia dapat menyatakan, yang dia dapat mengeluarkan di hati kita. Marilah pagi hari ini kami rasa semua ini kita mengeluarkan kepada Tuhan Yesus kita. Kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Kita mengembalikan segala yang belenggu-belenggu, beban-beban kepada Tuhan Yesus. Melepaskan diri, melepas segala yang dia hidup, yang menghadapi, yang dia dapat mengeluarkan. Dan pagi hari ini, sebelum kita memulakan ibadah, mari kita kongsikan satu ayat dalam Matius bab 11 ayat 28. Kata firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu firman Tuhan. Tuhan telah menyatakan segala beban kita bisa mengembalikan kepada Tuhan. Biar Roh Kudus bekerja di hati kita. Haleluya. Ingat, belas kasih Tuhan itu tidak dapat kita membalaskan selain menyembah, memuji, menyatakan kebenaran firman Dia, menjadi kesaksian yang benar dalam hidup kita. Itu adalah belas yang dapat kita balas kepada Tuhan. Haleluya. Oh, ingat kasih-Nya Yesus. Haleluya. Kasih Tuhan tak pernah berubah, tak ada alasan untuk menyembah hati yang Tuhan pakai. Mari kita sekali lagi ingat Tuhan. Ingat Tuhan itu setia, belas kasih Tuhan tak pernah berubah. Tak ada, katakan
berikanku, katakan. Berikanku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikanku hati seperti Daud yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Mulai sekali lagi, ingat kasih Tuhan. Ingat, Tuhan itu setia, belas kasih Tuhan tak berubah. Ada alasanku menyerah, hati yang hancur Tuhan pakai. Berikanku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikanku hati seperti Daud, yes, yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Berikanku hati, berikanku hati seperti Hana, yes Lord, yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikanku hati seperti Daud yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Nyatakan sekali lagi, berikanku hati seperti Hana. Oh Lord Jesus, Tuhan, oh haleluya, hati seperti Hana, oh di mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikanku hati seperti Daud
hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Belas kasih Tuhan, oh, kasih Tuhan besar bagi kita. Belas kasih Tuhan, oh, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Oh, mari kita sembah Dia. Mari kita bangkit sedia, serahkan Dia, bersorak-sorai memuliakan Dia. Oh, haleluya. Kami bersyukur atas nama-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini kami menyerahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami serahkan diri kami dalam hadapan-Mu. Kami bersyukur atas nama-Mu Tuhan. Setiap nafas, hentu nafas adalah Engkau untuk kami. Semua sakit disembuhkan, semua belenggu akan dihiburkan. Kami percaya dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan mengalir, mencurahkan di tempat ini. Kami percaya Engkaulah Allah yang berkuasa di atas hidup kami. Kami menyerahkan diri dalam tangan-Mu Tuhan. Inilah anak kami itu semua, anak-anak-Mu yang telah menyerahkan diri di hadapan-Mu, menyerahkan diri untuk nama-Mu Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu mengalir, oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Semua ini kami menyalakan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami naik panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Mari kita bangkit berdiri memberi sorak-sorai kepada Tuhan kita pagi hari ini. Katakan, hatiku percaya 100%, 100%. Haleluya. Itu dah. Yeay. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. One more time. Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan, ku mau bersungguh-sungguh. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu
pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berlanjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Bersorak-sorai kita memuliakan Dia. Wow. Kemuliaan bersorak-sorai kita. Haleluya. Tetap berdiri, tetap memuji, sebab Dia layak ditinggikan, diagungkan. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Haleluya. Wow. Hari yang ku harapkan, bukti dari jalan yang tak kulihat. Iman dengan berikanku kekuatan melakukan perkara yang hebat. Katakan bersama rohmu. Bersama rohmu ku pasti menang. Wow, 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 wow. Ingin namamu dipuji, hormat kemuliaan. Dengan senang hati Raja keagungan. Yeah. Haleluya. Sediakan percobaan melebihi batas kekuatanku. Sayang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Katakan bersama rohmu, Roh Kudus, ku pasti menang. Katakan tinggi. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati Raja keagungan. Tinggi katakan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Oh. Raja keagungan. Haleluya. Yeah. Mari kita
bersama-sama bersorak-sorai. Wow, haleluya, haleluya. Haleluya. Sungguh nyata hidup kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada amin. Mari kita katakan sungguh nyata. Yes. Terangnya mentari, namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun kau kan setia menjagaku selamanya. katakan sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, senam hatiku hanyalah untuk-Mu. One more time. Indahnya pelangi, seterangnya mentari, namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun kau kan setia menjagaku selamanya. sungguh nyata. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu kau tembus dosaku. Sungguh nyata. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, senam hatiku hanyalah untuk-Mu. Yes. Oh. Tuhan kita itu nyata. Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib itu nyata di hidup kita sekarang juga. Oh, haleluya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, senam hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata, one more time. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, senam hatiku hanyalah untuk-Mu. Senap hatiku. Senam
hatiku hanyalah untukmu. Haleluya. Genap hatiku hanyalah untukmu. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Haleluya. Haleluya. Mari kita sekali lagi menyerahkan diri di dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah yang memberi kekuatan untuk kita setiap hari untuk menghadapi segala masalah, segala kehidupan, segala di dalam belenggu manapun juga. Mari kita sekarang menyerahkan diri, nyatakan, Engkaulah kekuatanku Tuhan, tempat yang perlindunganku saat badai menerpa. Kami tetap tidak bergoyah, kami tetap tidak bergoyah, sebab Engkau besertaku. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali lagi katakan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Jauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuh hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Jauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit. Langit dari
besarnya kasih-Mu. Begini hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, sejauh langit. Dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita sembah Dia. Oh, haleluya Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkaulah ya Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Kau sertai kami Tuhan. Kaulah Tuhan Memuji nama-Mu kekuatanku. Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus. Puji nama-Mu. Coba katakan haleluya.
kepadamu ya Tuhan. Curahkan di tempat ini. Penuh kelemahan, Yesus, kerendahan di hadapan ya Tuhan. kemuliaan namamu ditinggikan, dimuliakan namamu Tuhan. Oh, haleluya, Tuhan memenuhi kami ya Tuhan. Yesus, Haleluya Yesus. haleluya. Oh, haleluya Tuhan, begitu besar kasih-Mu ya Tuhan. Curahkan bagi kami. Haleluya Bapa. Inilah kami di hadapan-Mu dalam pagi hari ini. Ini yang dapat kami mengeluarkan menyembah-Mu. Ini yang dapat kami layak untuk menyembah-Mu, mengeluarkan pemberian kasih yang kepada-Mu Tuhan. Inilah kami anak-Mu di depan-Mu Tuhan, siap sedia untuk mendengarkan firman-Mu, siap sedia untuk segala yang telah nyatakan dari hamba-Mu untuk kami. Semua ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Kita minta penetua Roland. Apabila umat Tuhan bersatu di dalam persekutuan memuji dan memuliakan Tuhan, apa kata firman Tuhan? Di tengah puji-pujian umatnya, Tuhan bersemayam. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, Engkaulah Tuhan kami, Engkau Tuhanlah Allah kami, kekuatan kami dan sukacita yang membawa kami ke gereja-Mu. Jemaat Tuhan, salam dan selamat datang. Saya bagi pihak gereja untuk di sini untuk mengalu-alukan kedatangan semua jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi ini. Saya nak secara khusus menjemput mereka yang buat pertama kalinya berdiri ya, di tengah-tengah kita dari kiri ke kanan, supaya kami dapat menyambut karena Engkau dengan kasih Tuhan. Siapa yang pertama kalinya beribadah bersama kami pada pagi ini, silakan berdiri. Ada? Sila berdiri. Ada seorang adik di sana. Terima kasih, Tuhan memberkati kamu. Tuhan memberkati kamu dan akan menjawab apa persoalan kamu pada pagi ini. Tuhan memberkati, ya. Tuhan memberkati semua yang selalu hadir untuk bersama kami di BM Kuching Bahasa Malaysia setiap hari Ahad. Ini pengumuman kita bagi pelawat yang baru. Sila scankan QR code di belakang sana ada. Pelawat kita boleh diberikan QR code untuk kamu mendaftarkan kehadiran kamu di sini dan untuk kami sebagai pemimpin buat follow up. Ya, terima kasih. Dan seterusnya kita mengambil uang persembahan kita melalui kaedah yang selalu digunakan kita melalui secara online banking. Nomor akaun kita terpapar di screen dan juga Sarawak Pay. Bagi mereka yang tidak sempat dan tidak pandai untuk buat online seperti saya, ada envelope di belakang sana. Ambil envelope, masuk ke dalam envelope dan masukkan ke dalam kotak yang disediakan di belakang sana. Terima kasih. Tuhan memberkati semua umat Tuhan yang menyumbangkan kepada pembangunan gereja dari segi keuangan. Tuhan memberkati. Seterusnya, kebaktian pelayanan remaja dan muda-mudi selalu diadakan pada malam Selasa melalui Google Meet. Akan dimaklumkan linknya di dalam WhatsApp gereja umum ya. Sila ambil perhatian. Dan seterusnya, gereja kanak-kanak setiap hari Ahad ada kebaktian di conference di sebelah kiri saya. Tetapi minggu hadapan tidak ada kebaktian gereja kanak-kanak karena pada hari Minggu yang pertama itu kita ada perjamuan kudus. Seterusnya,
Ibadah doa ataupun doa malam Rabu yang bermula dari pukul 8 hingga 9.45. Sekarang kita sangat peka kepada masa. Ada masanya kita cepat habis. Jadi jangan susah pasal pengurusan waktu. Okay. Yang pimpin, yang menyelaraskan doa kita pada malam Rabu ini nanti adalah Pastor Wagner. Yang pimpin pujian dan penyembahan Deacon Kudang. Digalakkan semua jemaat untuk hadir dan kita berdoa malam Rabu ya. Dan doa subuh yaitu pagi hari Sabtu yang akan datang, penetua bertugas Penetua Fabian dan pimpin pujian Deaconess Rohana. Secara khusus saya ingin mengumumkan pada hari 6 ini ya, hari 6 ini ada kebaktian Persekutuan Warga Emas. Saya rasa sudah lama tidak ada bersemuka kalian semua. Saya percaya kamu rindu untuk bersama-sama dan bersekutu. Jadi datanglah pada 5 hari bulan November 9 hingga 11 pagi di bilik konferensi 1 di sebelah sana. Di sebelah sana ya. So datang beramai-ramai bersekutu, mendorong satu di antara yang lain. Tuhan memberkati semua warga emas kita di gereja ini. Amin. Ibadah Ahad depan yang berkhotbah Pastor Wagner. Saya sendiri jadi penyelaras dan yang pimpin pujian dan penyembahan Cik Yudia. Doakan untuk ibadah kita minggu hadapan ya. Dan yang terakhir ada lagi perjumpaan pelayanan wanita pada 6 hari bulan yaitu hari Ahad yang akan datang dari pukul 2 hingga pukul 4 petang di apartemen gereja tingkat atas. Yang pimpin yang menyampaikan firman Tuhan adalah Pastor Wagner. Dan yang terakhir daripada saya adalah selepas khotbah nanti ada persembahan dari anak-anak kita dari gereja kanak-kanak ya. Jadi jangan balik karena mereka akan memberkati kita selepas khotbah. Dengan segala hormatnya saya mempersilakan Ketua Penetua kita Bapak Fabian untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari menyambut beliau dengan tepukan yang gemuruh. Dan seterusnya dia akan berdoa untuk pemberian kita pada pagi ini. Oke, mari kita berdoa dan angkat pimpin kita dalam doa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa kami di sorga, Bapa yang kami kenal sungguh lewat anak tunggal-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berhimpun di tempat ini tidak hanya secara kebetulan Tuhan. Engkau telah membawa kami daripada tempat kami masing-masing, maupun yang jauh, maupun yang dekat. Kami ada oleh karena kasih anugerah-Mu. Sebentar kami akan membaca sabda firman-Mu. Apalah kiranya Tuhan Engkau membuka rahasia firman-Mu buat kami bersama, supaya kami diberi pengertian untuk menghayati firman-Mu yang suci, yang kudus adanya, supaya lewat firman-Mu ini kami dibentuk, diubah dan dipembaharuikan menjadi anak Tuhan yang luar biasa, penuh dengan kasih, penuh dengan pengampunan, siap-siap terima satu di antara sama yang lain dengan yang lain.
Dan inilah kerinduan kami Tuhan. Buka hati, telinga kami bersama. Hamba-Mu juga mohon urapan Tuhan dicurahkan ke atas hamba-Mu. Tidak mempunyai apa-apa kelebihan daripada anak Tuhan yang duduk di depan mimbar ini. Namun tetap bersyukur karena diberi satu peluang dan mandat untuk membawa sabda firman-Mu. Pakailah hamba-Mu, hamba merendahkan diri serendah-rendahnya untuk diurapi dan diberkati oleh kuasa-Mu Tuhan. Demikianlah kami pulang daripada tempat ini penuh dengan damai, penuh dengan sukacita, karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kemuliaan, kebesaran, keagungan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Dan Engkau menyambutkan kedatangan kita bersama pada pagi hari ini. Dan mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang pertama, ataupun kita baca ayat yang kedua sampai ayat yang 11. Bahan pembacaan kita yang terdapat dan diambil daripada Yohanes pasal 8 ayat yang kedua, ataupun kalau kita baca ayat yang di atas sekalipun, kita sampai ayat yang ke-11. Tidak banyak juga. Mari kita membaca dan kamu mengiringi pembacaan ini, dan Angkel bawa kita dalam pembacaan dengan suara yang kedengaran. Di atas sekali kita lihat bahwa huruf yang besar itu dia katakan seperti ini, perempuan yang berzina. Mari kita baca ayat yang kedua. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, yaitu di gereja kiranya. Dan seluruh rakyat datang padanya, ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, guru, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, yaitu Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya, yaitu Yesus. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya ataupun mendesak dia, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi."
mulai dari sekarang. Dan firman Tuhan ini, banyak kali saya berpikir, adakah firman ini harus saya bawa kepada jemaat. Dan saya terbeban juga. Karena tetap bersyukur karena kita adalah anak-anak Tuhan yang telah diajar lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Berteraskan dengan kasih. Berteraskan dengan gaya budaya orang Kristen, orang percaya, ialah untuk mengampuni orang yang di dalam kelemahan, dalam yang jatuh di dalam dosa. Ini adalah budaya kita orang yang percaya. Nah, kalau kita lihat tema yang saya buat terlampau keras, tetapi bagus untuk memperingatkan kita. Dan tema saya buat ialah berdasar atas firman Tuhan ini. Jangan menghakimi. Jangan menghakimi. Dan tema juga saya buat, jangan mencari kelemahan orang lain. Jangan mencari. Kita yang mencari. Tidak faedah-faedah kita mencari kelemahan orang. Tetapi orang-orang yang bercenderungan dengan, kata orang, selalu sibuk dengan ditepikan orang. Nah, apa yang kita belajar lewat pembacaan tentang orang Farisi ini? Dalam ayat yang pertama, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Yesus mengajar di dalam gereja, bagus saya kata seperti itu, di bait Allah, bait yang kudus, bait yang mulia. Selalu firman Tuhan disampaikan di dalam bait kudus. Seperti ini kita mendengar firman Tuhan. Tidak ada firman Tuhan mengajar kita untuk mencuri. Tidak ada. Mengajar kita, menghindari kita dari melakukan kesilapan, pelanggaran hidup di dalam Tuhan supaya hidup suci. Nah, apa yang kita baca di sini? Awal pagi Yesus sendiri sudah ada di bait Allah. Adakah kita ada kecenderungan untuk seperti Yesus? Even when you are free at home, adakah kita suka datang beribadah? Kalau kita tahu siapa Yesus itu, kita mempunyai satu sifat dan karakter kita seperti Yesus. Kadang-kadang saya tanya saya sendiri, Uncle bertanya seperti ini, Fabian, sejauh mana kamu mengenal Tuhan Yesus? How deep you know Jesus in your life? Saya tahu lah, dari dulu pun orang mengajar, orang miskin, orang dari Australia mengajar kami sehingga kami Kelabit, Lun Bawang, Dayak, Iban, semua kami berubah karena mereka mengajar tentang Tuhan Yesus. Ya, telinga untuk mendengar. Adakah kamu melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan? Kalau kita kenal Yesus itu, tidak mungkin kita menghindari diri kita untuk mengopikan karakter Yesus. Ada amin, saudara? Benarlah kita pengikut Yesus. Benarlah kita murid Yesus. Karena kita dimuridkan, diajar, dimuridkan. Murid mesti taat kepada gurunya. Oleh karena itu, adakah kita sungguh mengenal Yesus dalam hidup kita? Dan kamu sendiri yang tahu sejauh mana kita sudah bersama Yesus sesungguh-sungguhnya. Satu soalan Uncle tanya di sini. Mengapa orang membawa firman Tuhan ke tempat-tempat yang begitu berbahaya? Seperti di New Guinea dulu, orang yang makan manusia. Tapi missionary masih pergi ke sana.
Mereka tidak khawatir akan keselamatan kehidupan mereka. Mati untung adalah bagiku. Karena mereka mengenali Yesus itu. Seripayamu tidak akan sia-sia. Mereka tahu di sini keuntungan mengikuti atau mengopikan karakter Yesus. Nah, pergi seterusnya, dia duduk mengajar. Yesus duduk mengajar di dalam rumah ibadah itu, bait Allah. Maka ahli-ahli Taurat dan orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka membawa seorang perempuan yang terdapat mempunyai pelanggaran. Mereka ini, orang Farisi ini, ahli Taurat ini, memang mereka mempunyai sakit hati, kepahitan mereka terhadap Tuhan Yesus. Mengapa? Karena ketika itu Tuhan Yesus amat populer. Semua orang cerita tentang pelayanan Yesus. Bagaimana dia menyembuhkan orang yang sakit. Bagaimana dia mengajar orang dan benar pengajarannya itu. Jadi rakyat, dia katakan rakyat. Kalau kita sebut rakyat itu, saya tidak tahu berapa ribu orang percaya kepada Yesus. Itu sebabnya mereka datang ke dalam rumah ibadah itu penuh. Saya rasa ini tak cukup rakyat itu. Rakyat, masyarakat datang. Ini yang membuat orang ahli Taurat. Ini yang membuat orang Farisi itu tidak ada Saduki di sini. Saduki pun sama juga karakter. Mereka ini iri hati dengan Tuhan Yesus sudah. They have the jealousy. Melihat kejayaan. Mereka melihat bahwa orang sudah mempunyai kecenderungan untuk mengikuti Yesus. Dan mereka orang ahli Taurat ini dan orang Farisi ini, mereka menganggapkan mereka lebih pandai, lebih pintar tentang hukum-hukum Taurat ini. Bahkan mereka menganggapkan mereka the best daripada Musa yang menerima hukum Taurat itu di Gunung Sinai. Begitu sombong orang-orang Farisi ini. Oleh karena itu mereka mencari jalan berpakat, bersekongkol orang Farisi dengan ahli Taurat ini. Begitu jahat saya baca firman ini. Ini bangsa Farisi ini, ahli Taurat ini, orang Yahudi ini yang mempunyai satu kedudukan di dalam masyarakat mereka. Jahat betul hati. Kalau kita lah mempunyai seperti sifat seperti ini, bersekongkol, collaborating untuk ingin menjatuhkan sesama di antara kita, sehingga orang yang kita target untuk menjatuhkan sehingga dia dilemahkan. Apa untungnya, saudara? Apa untungnya bagi kita? Orang Farisi ini, itulah kerinduan dia. Itulah engkau katakan, dia cenderung mencari. Wah, inilah. Lama sudah kebencian mereka dengan Tuhan Yesus itu. Yang paling baiknya, mereka tangkap perempuan ini, tangkap basah kata dalam firman Tuhan ini. Dan dia ditangkap sewaktu dia melakukan perbuatan yang tidak berkenan di mata Tuhan itu. Apa yang mereka buat? Mereka membawa perempuan ini. Mereka menempatkan perempuan ini di depan-depan, di tengah-tengah orang banyak. Tidak ada belas kasihan sedikit pun dia. Apa ini orang Farisi ini? Apatah lagi ini imam-imam ataupun ahli Taurat. Kamu tahu tentang apa ini, tentang hukum-hukum Taurat, tetapi tidak ada kasih sama sekali. Mereka mengheret, saya pikir perempuan ini
Kita pikir sama ada dia ada baju ke tidak. Kuat jahat. Bayangkan, mereka menempatkan dia di tengah-tengah orang banyak. Perempuan kita ini adalah makhluk yang lemah. Mereka penuh dengan mereka malu. Tidak seperti kita yang laki ini pakai seluar dalam pun masih berlari. Tapi perempuan tinggal baju dalam pun sudah dia bagaimana sudah macam cacing sudah. Karena mereka mempunyai perasaan lebih daripada kita lelaki ini. Mereka menempatkan dia. Bukan rencana orang ahli Taurat ini kepada perempuan ini semata-mata. Sebenarnya mereka mempunyai agenda sendiri. Mereka mau memperangkapkan Tuhan Yesus. Itu matlamat mereka. Saudara dan saudari yang engkau kasihi di dalam Tuhan, lewat firman Tuhan ini kita diubah. Walau sesakit mana hati kita terhadap seseorang, saudara kita, dalam keluarga kita. Mungkin kita berebut harta, selalu seperti itu. Please, tinggal sedikit kasih itu di hati kamu, di hati engkau. Maafkan dia. Ada amin? Maafkan dia. Tidak itu menguntungkan kita. Tidak apa yang kita bawa lebih. Telanjang kita datang, telanjang kita pulang. Tapi orang Farisi ini dengan orang ahli Taurat tidak seperti itu. Mereka sombong sekali. Mereka menunjukkan lagak lebih pandai daripada Musa sudah. Kalau kita lihat di dalam Matius 23, saya tidak baca. Begitulah perangai orang Farisi dan ahli Taurat ini. Dalam Matius 23. Kamu baca di rumah nanti. Mereka ini suka mempunyai rob pakaian yang panjang-panjang. Mungkin bergembala dengan Reverend James tahu karena mereka pergi Bible School. Betulkah? Berpakaian mereka sampai sini. Berserbanlah mereka ini. Bukan itulah. Ada ikat juga serban. Tunjuklah mereka. Kalau ada majelis makan besar, kalau orang ada satu keramaian, mereka duduk di depan sana. Tidak mau di belakang. Itulah orang Farisi. Amat-amat sombong. Dia suka juga mau dipanggil Rabi. Kata Tuhan dalam firman Tuhan. Dalam firman-Nya. Bahwa satu saja Rabi, yaitu Yesus. Allah kita. Sampai ke taraf seperti mau menguasaikan sesuatu yang bukan hak mereka. It's not dia punya hak itu. Hati-hati kita sebagai hamba Tuhan. Jemaat Tuhan. Jangan klaim yang bukan-bukan kita punya. Sebab itu rendah hati, mengasihi dan mengampuni supaya kita tidak ada kepahitan di hati kita. Ada amin saudara? Kalau kita diam, tidak mencari kesilapan, pelanggaran, kelemahan orang, damai di hati kita. Tidur punya mai kukat jaku iban. Tinduk punya mai. Semuanya senang. Karena kita bukan tidak peduli. Kita mempeduli sesama kita ini. Memberkati satu sama yang lain. Itu adalah Yesus Kristus. Lalu dalam pembacaan tadi dan dalam ayat mana tadi? Dalam ayat 4, mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata pada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melimpar perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, yaitu Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Di sini tidak ada
tetapi dalam organisasi lain ada. Kita sekarang mendengar apa yang kita lihat sekarang, orang sudah mulai ada di parti-parti politik. Dan dalam organisasi seperti ini, saya tidak sebut namanya, tidak maksud sensitif. Mereka ini kadang-kadang sering berlaku. Dia katakan, there is no permanent enemies, kata dia. There is no permanent friend. Tapi kalau kita orang percaya kepada Tuhan, ini tidak ada dalam buku diksionari kita. Yang kita punya, budaya kita adalah mengasihi dan setia kepada satu sama yang lain, oleh karena kita diikatkan di dalam kasih Kristus. Ada amin? Tidak ada nanti kita kuat-kuat, nanti kita line U-turn lagi. Kalau kita cari Tuhan betul-betul. Pegang Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Maka itulah sebab kita ada di tempat ini. Saya sangat bersyukur karena kita dapat bersama. Karena kita dapat belajar akan firman Tuhan yang memantapkan lagi iman kita dalam Tuhan. Mereka mempunyai satu agenda sendiri. Mereka mau memperangkapkan Tuhan Yesus. Tadi saya katakan, mereka ini orang Farisi ini, ahli Taurat ini memang mempunyai sakit hati terhadap Tuhan Yesus. Apalah kamu tidak ubahkan sifat kamu orang Farisi ini, ahli Taurat ini. Cobalah kamu duduk mendengar Tuhan Yesus itu berbicara. Adakah pengajaran yang kamu dengar itu benar atau tidak? Adakah firman Tuhan yang dia sampaikan tentang dirinya, tentang dia diutus oleh Bapaknya, dia buat-buat saja. Sering kita tahu bahwa Tuhan Yesus sendiri katakan, apa yang aku katakan bukan daripadaku, semuanya daripada Bapakku. Dan juga orang katakan, tunjuklah Bapakmu kepada kami. Yesus katakan, kamu lihat aku, juga kamu melihat Bapa. Iman kita. Saudara, saudari, anak-anak Tuhan, kita belajar supaya kita tidak berkompromi. Kita tidak mempunyai agenda sendiri. Siapapun yang pimpin kita dapat bersama-sama dengan jemaat. Kita ada di sini bukan oleh karena Uncle Fabian, bukan oleh karena gembala, pastor, pendatua, bukan para deacon-deaconess. Kita ada di sini satu saja, karena Yesus itu. Di dalam Yohanes 3 ayat ke-16. Oleh karena begitu besarnya kasih Tuhan Allah, sehingga Ia mengutuskan anak tunggalnya Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Mati juga datang salib bagi kita, menebuskan dosa kita. Barang siapa yang percaya kepada Yesus ini, dia tidak akan mati. Dia katakan tidak akan binasa. Nah, perempuan ini kita lihat dia diheret dan ditempatkan di tempat yang terbuka. Manusia beribu-ribu melihat dia, malu dia. Dia tutup muka pun kakinya juga dapat dilihat. Tutup sini kepala pun boleh lihat. Sengsara, kesian saya perempuan ini. Ini berarti bukan kita berkompromi dengan dosa. Dosa itu tetap dosa. Upah dosa itu adalah maut. Tuhan Yesus melihat itu, dan mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Pandai-pandai orang ahli Taurat ini, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Mengapa dia menulis di tanah itu? Banyak orang pikir, Uncle sendiri pun, apa yang Tuhan tulis di atas tanah itu?
Saya tidak berani cakap, oh ini tentang itu. Saya mendengar satu khotbah online, kata hamba Tuhan itu, waktu dia bongkok menulis atas tanah itu, saya sambung kata orang itu. Saya tidak berani cakap karena saya belum tahu apa yang Tuhan Yesus tulis. Dia kata, waktu dia tulis itu, dia tulis nama-nama orang. Di kalangan mereka yang berdiri, orang Parisi itu. Karena mereka itulah yang juga bersama perempuan itu. Nah, apa kita lihat di sini? Itu saya tidak menekankan hal itu. Kita semua tidak tahu apa yang Tuhan Yesus tulis di tanah itu. Tidak tahu. Saya pikir-pikir begini, Tuhan Yesus itu mengambil satu sikap, memberi peluang kepada orang Parisi ini, saya katakan, supaya mereka juga bertobat. Saya buat seperti itu. Itu anggapan Uncle. Nah, tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, ini Tuhan Yesus berdiri sudah, tak tahan dia, kena mereka belasah. Mereka bertubi-tubi bertanya dia untuk memperangkapkan dia supaya mereka dapat kelemahan-kelemahan untuk to accuse Tuhan Yesus itu. Kata Tuhan Yesus kepada mereka, ayat yang ke-7, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggal Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Tuhan Yesus, sifat Tuhan Yesus, karakter Tuhan Yesus, saya dengar nyanyian lebih tinggi dari laut, dari langit ke bumi. Kasih Tuhan Yesus. Jauh sekali karakter sifat orang Farisi ini daripada Tuhan Yesus. Mereka suka menghakimi, mereka suka menghukum. Itu saja matlamat mereka supaya mereka mencapaikan matlamat mereka. Don't care lah bagaimanapun asal objektif itu tercapai. Tapi Tuhan Yesus berbeda. Dia adalah anak Allah. Mempunyai hikmat yang luar biasa. Kita tidak tahu berapa tingginya sekolah Tuhan Yesus. Yang Uncle tahu dia melayani sewaktu dia sudah umur 30, sudah at the time he was very popular, sudah. Orang memang tak suka dia. Dan ada juga orang yang suka kepada dia. Pemimpin-pemimpin gereja. Kita juga seperti itu. Kadang-kadang kita disukai orang. Kadang-kadang ada juga orang yang tidak suka kita. Tapi tetap seperti Yesus. Jangan sekali-kali berganjak. Orang tersuka kita, kita pun seperti itu. Mana pendirian kamu? Mana pendirian Uncle? Mana pendirian para penutua dan dekan-dekan? It's not easy to be the leader. Itu namanya leader. Satu hal saya mau bawa sedikit ke sana. Mengapa Musa tidak sampai ke tanah perjanjian? Kamu tahu? Berapa susahnya Musa membimbing orang Bani Israel. Bukan senang. Hari demi hari orang marah dia. Satu ketika mereka katakan, tidak ada tanah di Mesir sana untuk kita kuburkan kami ini. Mengapa kamu bawa kami ke tempat ini? Mati saja di sini. Sorry. Mereka
Macam-macam mereka kata kepada Musa. Lalu Tuhan memberi satu arahan kepada Musa sebenarnya tentang air itu. Kamu cakap saja kepada batu itu, air akan keluar. Apa yang Musa buat? Oleh karena dia tidak tahan, dicemuhkan oleh pengikutnya. Ada orang yang tidak senang dengan kepimpinannya. Bangkit banyak perkara yang tidak menyenangkan Musa. Oleh karena Musa pun adalah seorang manusia seperti kita. Lalu dia marah. He lost his control. Dia ambil dia punya tongkat, dia pukul batu itu. Air pun keluar. Sampai hari ini pun ada sungai itu, kalau saya tidak salah. Itu yang membuat Tuhan tidak senang dengan Musa. Karena dia melanggar arahan yang diberi Tuhan. Manusia biasa. Kita pun seperti itu. Awaslah kita. Supaya kita tetap berdiri teguh, mengasihi, mengampuni, menerima satu sama yang lain. Kita tidak lebih bagus daripada orang yang lain. Seperti orang Farisi ini, mereka anggapkan mereka adalah yang paling kudus, paling cuci. Kalau kamu baca dalam Matius 23 tadi itu, mereka disebut Tuhan Yesus, mana Matius 22. Yalah, mereka inilah orang yang disebutkan Tuhan Yesus adalah orang yang penuh dengan kemunafikan, pura-pura pandai. Tetapi dia kata ini salah, itu salah, ini semua salah. Tetapi dialah orang is the very person yang tidak taat kepada apa yang dia cakap. Kata bahasa kita orang sitok, dia kata, cakap serupa tidak bikin. Dia sendiri pun tidak buat apa yang dia cakap. Dia buat itu supaya orang lain ikut apa yang dia cakap. Nah, kita pun tidak seperti itu. Ada amin? Kita anak Tuhan mempunyai budaya yang berlainan. Budaya kita adalah budaya Kristus. Saya mau baca Matius 22:15. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding atau bersepakat bagaimana mereka dapat menjerat Yesus. Dari dulu kala banyak kali mereka mau memperangkap Tuhan Yesus. Kali ini mereka dapat satu. Berhasil mengheret perempuan itu. Senang hatilah dia. Ini kali engkau. Itu anggapan mereka kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus ini adalah guru agung. Itu sebab dia dalam Alkitab, dia adalah guru agung. Pintar dan pandai. Apabila dia berkata, seseorang itu tidak dapat menjawabkannya. Ini yang membuat orang Farisi tidak lagi senang dengan dia. Apa katanya? Kalau kamulah yang paling bagus. Kalau kamu tidak pikir yang kamu ini adalah orang yang berdosa. Kamu pikir kamu orang yang suci, yang kudus adanya. Kamu yang pikir seperti itulah yang pertama kali ambil batu lemparkan dengan perempuan ini. Saudara dan saudari yang saya angkel kasihi dalam Tuhan. Hukum melempar batu, merjam. Satu hukum yang amat jijik. Kalau kita ditikam dengan batu itu, kita terus mati, bagus juga. Kadang-kadang batu yang kecil kena sini, batu lagi kena sini, belum mati lagi. Kita tidak tahu berapa tikaman yang kita boleh terima baru kita mati. Bayangkan, kalau kita mati seperti yang Uncle cakap, one go lah. Bagus lagi dia timbak, bagus lagi. Ini dirjam, mengambil masa yang lama. Itu saya katakan, orang Farisi ini, orang ahli Taurat ini, kalau kita menggunakan bahasa yang kita tidak mau dengar, tidak mempunyai hati perut, kata kita
Orang Kucing ke orang Sarawak kah? Oh, dahsyat sudah itu. Kepada orang yang seperti itu. Saudara dan saudari yang Uncle kasihi, apa yang terjadi? Satu persatu mereka berjalan meninggalkan Tuhan Yesus. One by one they left. Karena mereka memikirkan mereka sendiri juga yang tidak seperti apa yang mereka pikir. Tetapi sedihnya mereka tidak bertobat, orang Farisi ini. Jangan terlampau menekankan kehendak kita. Kadang-kadang saya bawa pergi dengan keluarga, rumah tangga. Istri kita masak-masak bagus, masih juga kita suami. Itu tidak bagus. Bagus-bagus dia cuci baju kita tadi. Ini lagi satu lagi. Semua disalahnya perbuatan bininya itu. Ada yang begitu kah? Bini-bini. Kalau begitu ada, pegang suami itu, pegang. Suami saya serah ke dalam tanganmu supaya tidak merepek Tuhan. Supaya saya tidak susah. Apapun saya masak, biar dia terima itu dan makan kenyang. You know what, Uncle? Dulu saya ini suka, saya cuci seluar dulu. Waktu saya kawin dengan anti, dia ambil seluar saya. Karena budaya saya sudah biasa waktu bujang, cuci barang saya. Apabila saya kawin, masa juga saya mau cuci. Saya lupa yang saya ini ada istri sudah. Lupa sudah. Dia ambil saya punya barang. Sekarang saya balik. Saya tengok dia tua. Bukan Uncle bagus. Saya cakap kalau itu bagus, kamu kopi. Kalau tidak bagus, janganlah. Saya mandi, saya ambil baju yang saya boleh cuci. Saya jemurkan, kadang-kadang dia marah juga. Saya suka supaya saya ada exercise. Begitu. Uncle tidak menyala suami orang sebelah lelaki saja. Ibu pun sama juga. Sama seperti itu. Tapi kita seperti Yesus. Biarkan, terimakan, anggap seadanya kita dan anak kita bersama kita dalam surga. Ada amin? Ada amin? Wah, seriusnya. Nah, mereka tinggal. Satu persatu mereka tinggal. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada perempuan ini. Perempuan katanya. Ayat ke-9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggal Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan." Saya pikir-pikir Tuhan Yesus jatuh kesian kepada dia. Memang dia lembut memanggil dia. Hai perempuan, di manakah mereka? Tidakkah seorang yang menghukum kamu? Jawab perempuan itu, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kita lihat sifat Yesus ini. Apa yang dia mau supaya perempuan ini diperingatkan tentang keselamatan. Dia mau supaya perempuan ini diberi masa dan peluang untuk datang menyerah kehidupan yang keseluruhannya dan dia bertobat dan melakukan kebaikan. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Kita pada hari ini tidak ada orang yang benar. Semua kita adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Namun Tuhan telah mati bagi kita seperti dalam Yohanes 3 ayat ke-16. Karena dia mati bagi kita. Dia telah mengampuni kita. Kesempatan oleh karena anugerahnya kita dapat hidup bersama. Oleh karena itu kita duduk sama rendah.
Sebagai orang percaya pada Tuhan, kita duduk sama rendah. Kita juga berdiri sesama tinggi. Jangan kita melihat orang yang sudah jatuh, kita bertepuk tangan kepada dia. Kita diajar untuk mengasihi dan mengampuni. Ada satu hamba Tuhan waktu KKR baru ini. Oh, kata dia, sukalah kita kalau orang itu begini-begini. Nyaman kau, padan muka kau itu, kau jahat dengan saya. Aduh. Tapi kita mendengar firman Tuhan. Di mana kamu punya firman Tuhan yang kamu dengar itu? Adakah kita simpan firman Tuhan itu di hati kita? Ataupun kita mendengarkannya, dia melimpas kita sepintas lalu. Kalau itu terjadi, rugilah kita. Kalau Tuhan Yesus datang, kita masih menjadi manusia lama. Tapi kalau kita mengambil firman Tuhan ini yang mengubah sifat hidup kita menjadi manusia yang baru. Menjadi manusia yang baru yang telah diubah oleh Tuhan. Kita menari-menari oleh karena kita sukacita, kita mendapat kehidupan yang Tuhan janji kepada kita. Saya juga mau hafalkan, walaupun dosa kita merah seperti germiji, Tuhan dapat menyucikannya supaya putih seperti salju. Tidak ada yang tinggal lagi. Kalau kamu lihat kelemahan kepada seseorang, tolong doakan. Daripada kita membesarkan dia. Oleh karena itu, sebagai orang tua bersama kamu di gereja ini, saya rindu supaya kita memantapkan persekutuan kita bersama. Supaya gereja kita menjadi sebuah gereja yang menjadi bau harum di hadapan Tuhan. Dan orang lain mendengar, oh gereja Kucing Bahasa Malaysia, sebuah gereja yang menyenangkan saya. Dan orang akan datang ke gereja berduyun-duyun oleh karena asya kita yang menyambut tetamu itu penuh dengan kasih, menyambut mereka dengan kasih Tuhan. Para pemimpin, pastor, para penutua, dekan-dekanas, dan juga keseluruhannya kita bersama sebagai jemaat, we welcome one another dalam kasih Tuhan. Dan untuk mengakhiri, saya mau baca juga beberapa ayat untuk sebagai penutup. Dalam Yakobus 4:12, saudara-saudara, janganlah kamu saling memfitnah. Ini yang terjadi kepada orang Farisi ini. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Tahu kita hakim? Kalau pergi bicara hakim itu, dia menuliskan hujah-hujah itu. Kesilapan, kesalahan berapa berat ditulisnya. Sudah itu dia bawa keputusan, ping, kamu dijatuhkan. Apa beratnya kesilapan kita. Itu adalah hakim. Itu bukan milik kita. Menghakimi adalah milik Tuhan saja. Lukas 17 ayat ketiga. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Mari kita, seperti yang dinyatakan lewat firman Tuhan dalam ayat 17 ayat ketiga di dalam Lukas ini. Jagalah dirimu. Jangan terlampau sibuk dengan orang lain. Bukan maksud angkel, jangan peduli orang lain. Tapi karena kita ini bersama orang sakit, kita peduli. Tapi saudara, kita menasihatkan yang lemah supaya mereka kembali. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Luar biasa. Dan mari kita berdiri dan berdoa. Saya mau berdoa bersama
memimpin kita lewat firman Tuhan ini. Selepas ini saya menyebutkan anak-anak sekolah minggu supaya tampil ke hadapan dan mempersembahkan beberapa pujian, nyanyian yang mereka bawa untuk kita. Mari kita berdiri berdoa, Angkel pimpin kita dalam doa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Kiranya Tuhan kami dirubah. Lewat firman-Mu ini kami juga tetap melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kami tetap mengasihi, mengampuni satu sama yang lain. Dan kami tetap menerima satu sama yang lain. Tuhan berkati kami, beri kami kekuatan untuk melakukan yang terbaik, menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dan kiranya firman-Mu dapat tempat dan tinggal di hati kami bersama. Haleluya, kemuliaan, kebesaran, keagungan hanya bagi Tuhan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa semua syukur. Tuhan katakan, amin. Mari duduk, menjemputkan anak-anak sekolah minggu. Okey, selamat tengah hari semua. Okay, pada hari ini ada hari istimewa untuk anak-anak di gereja kita. Hari ini kita akan menyambut Hari Kanak-Kanak. Dan sempena Hari Kanak-Kanak ini, anak-anak kita dari gereja kanak-kanak akan mempersembahkan sebuah lagu. Bukan mereka saja, guru-guru mereka juga akan bersama-sama mereka untuk mempersembahkan sebuah tarian. Okey, mari dipersilakan semua masuk. Okey, dipersilakan. Mana anak-anak ni?
tunggu di atas pentas. Okey, sekarang kita akan adakan majlis pemotongan kek. Mana kek tadi? Boleh? Mari semua yang di bawah boleh naik ke atas. Baik, bersama-sama untuk memotong kek. Okey, mata sini. Okey, kami juga memohon Pastor Wagner, para penatua sila datang ke atas pentas untuk memotong kek bersama-sama. Okey, diminta semua kanak-kanak berpimpin tanganlah untuk potong bersama-sama. 1, 2, 3. Okey, saya memohon Pastor Wagner untuk berdoa bagi memberkati anak-anak kita. Sebelum saya berdoa untuk anak-anak, saya ingin membaca firman Tuhan untuk mereka. Anak-anak, mari dengar firman Tuhan untuk kita dengar bersama-sama dan ambil sebagai harta yang sangat dan tak ternilai lah ya, yang akan anak-anak semua tanam dalam hati dan hidup menurutnya ya. Mari dengar firman Tuhan juga, jemaat Tuhan. Demikian firman Tuhan saya ambil dari kitab Amsal pasal 2 ayat 1 hingga ayat 5. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, berdiri di hadapan umat-Mu pada hari ini, anak-anak yang Engkau telah kurniakan kepada setiap keluarga di dalam jemaat ini, anak-anak kecil yang cute, manis, comel, sedang membesar secara jasmani di hadapan ibu bapak mereka, dan juga sedang membesar secara rohani di dalam jemaat ini. Bapa, kami berdoa mengangkat setiap anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Dari usia kecil ini yang sudah berusia remaja, kami doakan agar Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, dan Tuhan memberkati. Demikian kata firman-Mu tadi Tuhan, supaya mereka mengejar dan mencari perkataan-Mu, firman-Mu dalam hidup mereka, seperti mencari perak, seperti mencari emas,
harta yang terpendam, karena dari situlah timbulnya kepandaian hikmat, pengenalan dan takut akan Tuhan yang kemudiannya akan menuntun mereka dalam berjalan bersama dengan Engkau. Oleh itu Bapa, doa kami sebagai umat-Mu bersama dengan Ibu Bapa pada hari ini, kiranya tangan Tuhanlah atas anak-anak kami semua ini. Tangan-Mu lah yang akan melindungi dan menjaga mereka. Tangan-Mu lah yang menuntun mereka ketika mereka berada di sekolah. Berilah mereka hikmat, berilah mereka kebijaksanaan ya Tuhan, supaya anak-anak ini menjadi anak-anak yang cemerlang, berjaya dalam pendidikan persekolahan mereka, karena masa depan mereka di dalam tangan Engkau. Berilah mereka berkat kesehatan, berkat kekuatan. Berilah mereka berkat keluarga yang senantiasa memberi dukungan penuh untuk membawa anak-anak ini diasuh dalam kebenaran firman-Mu, dididik dalam firman-Mu, karena ia bermula dari keluarga, dari lingkungan keluarga mereka sendiri. Kami bersyukur karena tempat dan di mana kami berhimpun sebagai umat-Mu, gereja menyediakan tempat untuk anak-anak turut dididik dengan firman Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau memperkasakan guru-guru sekolah minggu yang berkomitmen, yang telah berkomited untuk mendidik dan mencurah tenaga dan pengorbanan mereka untuk bersama dengan anak-anak ini setiap hari Ahad. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena kasih dan anugerah-Mu, kebaikan-Mu hari ini kami diberkati oleh persembahan anak-anak yang mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Bapa Surgawi, Engkau Allah yang akan menuntun, menyertai dan memberkati kehidupan kami dalam lapangan kami masing-masing. Apapun usaha pekerjaan tangan kami, baik di pejabat sebagai penjawat awam, sebagai penjawat swasta, peniaga, pengusaha, pekebun, peladang, suri rumah, pesara, pelajar-pelajar, apapun yang akan kami usahakan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena tangan-Mu yang akan menuntun kami. Dan Engkaulah yang membekalkan kami dengan segala kemurahan dan kebajikan-Mu. Pulanglah jemaat Tuhan, bawalah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya hari ini, menjadi pedoman dan langkah hidup kita. Sesuai dengan prinsip itulah kita hidup dan menjadi pelaku firman Tuhan, agar orang melihat kehidupan kita yang menjadi garam dan terang bagi dunia, akan memuliakan nama Allah kita yang hidup melalui pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas pimpinan dan berkat-Mu yang menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami pulang membawa damai sejahtera dan berkat dari segala penyertaan Allah yang memberkati kami dalam ibadah kami hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, kita sudah berdoa serta bersyukur. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Jumpa lagi pada Ahad depan.